dalam 100 hari Prabowo tidak mengangkat Jokowi. Jangan salahkan nanti kami yang akan menggaungkan gulingkan Prabowo jika Prabowo tidak menangkap Jokowi. Gue mencium bau-bau impostor nih. Kenapa ada bendera Singapura di sini ya? Singapura ini memang negaranya baik gitu kan. Banyak utang dari negara kita itu minjem ke Singapura tuh. Mereka ngasih. Tapi ini salah satu negara impostor di Asia Tenggara. Dan satu lagi, aliran dana dari Israel itu banyak masuk ke Singapura dan juga sebaliknya. Kok bisa mengibarkan bendera Singapura di aksi seperti ini? Maksudnya apakah ini yang dinamakan standar ganda, guys? Tapi saya skeptis ini, jangan-jangan memang ada negara superpower yang memang tidak suka Prabowo jadi presiden nih. Ayo, ganyang bubu papa sekarang juga. Lu terserah mau demo Jokowi kek, Fufafa, terserah, gue bukan fans mereka. Tapi harus ada action, itu baru bener, bukan demo doang. Yang iya siapkan bukti, layangkan ke pengadilan, itu baru bener. Tangkap Fufafa. Belum ada bukti hukum juga nih kalau Fufafa itu milik Gibran. Dan yang lebih aneh lagi, sebenarnya masih banyak yang lebih parah daripada akun Fufafa. Katanya akun Fufafa itu kasar banget kata-katanya. Tapi mereka nggak sadar ya, tweetan-tweetan di Twitter mereka itu lebih kasar daripada itu. Ngatain Jokowi, Gibran, dan sebagainya. Jokowi ke penjara agar bisa diadili. Kalahkan lawan segala bentuk kezaliman. Kita minta kepada pemerintah Presiden Prabowo agar segera diadili. Terus pakai bawa bendera Palestina buat apa? Ini kan juga kontradiksi sama bendera Singapura. Singapura itu salah satu negara yang sampai sekarang nggak mau mengakui Palestina. Makanya jadi muslim itu jangan baladah. Tahu kan baladah? Ini nggak masuk nih konsepnya. Bawa bendera Palestina, meninggikan bendera Singapura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi bersama saya di channel Gosip Politik ya. Oke, di kesempatan kali ini saya akan menyoroti soal demo kemarin ya, yang dilakukan oleh masa reuni 411. Nah, yang menarik di situ mengapa ada bendera Singapura berkibar ya, dan apa kaitannya? Banyak yang mencurigai, terutama para netizen-netizen Indo ya, bahwa ada bohir besar yang bermain di belakang mereka. Perlu diketahui, Singapura adalah negara superpower yang tidak mengakui adanya negara Palestina ya, dan terang-terangan mendukung Israel. Uniknya mengapa kedua bendera itu, yaitu bendera Palestina dan bendera Singapura berkibar bersama ya? Apakah orang-orang itu bodoh atau gimana? Saya tidak tahu. Oke, tanpa lama basa-basi, mari kita simak saja di video berikut ini. Kami mendesak, kami meminta kepada Prabowo Subianto untuk segera menangkap dan mengadili Jokowi beserta dengan kroni-kroninya. Jika tidak, jangan salahkan nanti kami yang akan menggaungkan gulingkan Prabowo jika Prabowo tidak menangkap Jokowi. Sekian dari saya. Salam perlawanan rakyat di Indonesia. Niku Silalahi. Betul nggak? Betul. Ekonomi disiksa juga nggak? Iya. Setuju nggak kalian kita harus adili Jokowi dan juga tangkap Fufafa? Betul. Kurang apa lagi gue nih? Udah iya banget nih, udah pakai jersey Madrid ya kan? Bisa kali join klan mereka. Tapi nggak dulu deh, kok gue mencium bau-bau impostor nih. Kenapa ada bendera Singapura di sini ya? Iya, kenapa ada bendera Singapura ya di sana ya? Jangan sampai gue suzon nih. Singapura ini memang negaranya baik gitu kan. Banyak utang dari negara kita itu minjem ke Singapura tuh. Mereka ngasih. Tapi ini salah satu negara impostor di Asia Tenggara. Dan satu lagi, aliran dana dari Israel itu banyak masuk ke Singapura dan juga sebaliknya. Kok bisa mengibarkan bendera Singapura di aksi seperti ini? Aduh, gue yakin abis ini gue bakalan difitnah lagi nih. Siap-siap aja deh. Lu terserah mau demo Jokowi kek, Fufafa, terserah, gue bukan fans mereka. Tapi harus ada action, itu baru bener, bukan demo doang. Yang iya siapkan bukti, layangkan ke pengadilan, itu baru bener. Terus pakai bawa bendera Palestina buat apa? Ini kan juga kontradiksi sama bendera Singapura. Singapura itu salah satu negara yang sampai sekarang nggak mau mengakui Palestina. Makanya jadi muslim itu jangan baladah. Tahu kan baladah? Ini nggak masuk nih konsepnya. Bawa bendera Palestina, meninggikan bendera Singapura. Kalian udah tahu kan kok bisa hari gini masih ada demo adili Jokowi dan Fufafa? Ngapain? Jadi tepat pada tanggal 4 November hari ini ada beberapa orang yang mengadakan demo yang temanya adili Jokowi dan tangkap Fufafa. Terus kalian misalnya bilang itu kan hak mereka bang. Ya iya, semua orang punya hak untuk menyuarakan pendapat mereka. Cuma ya tapi kalau dipikir-pikir ya seharusnya kita di pemerintahan baru ini kasihlah dulu kesempatan kepada Pak Prabowo dan Gibran untuk menyiapkan pemerintahan, menyiapkan anggaran, bersih-bersih tikus dan lainnya. Daripada harus membuat
tema Adili Jokowi yang dimana Pak Jokowi sudah tidak menjabat lagi. Saya jadi berpikir kenapa sampai segitunya sama Pak Jokowi, disakiti apa sih sama Pak Jokowi, dan dirugikan sebesar apa secara pribadi kok sampai begitu. Tapi sekali lagi saya cuma nanya aja karena saya juga punya hak untuk bertanya. Dan yang lebih membingungkan lagi adalah tangkap Fufu Fafa. Belum ada bukti hukum juga nih kalau Fufu Fafa itu milik Gibran. Dan yang lebih aneh lagi, sebenarnya masih banyak yang lebih parah daripada akun Fufu Fafa. Tapi justru kenapa yang disorot itu selalu akun Fufu Fafa? Seolah-olah mereka jadi sangat perhatian kepada Pak Prabowo soal itu. Bahkan ada yang bilang juga nih, katanya akun Fufu Fafa itu kasar banget kata-katanya. Tapi mereka nggak sadar ya, tweetan-tweetan di Twitter mereka itu lebih kasar daripada itu. Ngatain Jokowi, Gibran, dan sebagainya. Maksudnya apakah ini yang dinamakan standar ganda, guys? Tapi saya skeptis ini, jangan-jangan memang ada negara superpower yang memang tidak suka Prabowo jadi presiden nih. Presiden Prabowo tegaskan bersih-bersih koruptor di Bali. Kita harus akui bahwa korupsi masih terlalu banyak dan seolah-olah diterima menjadi kondisi sehari-hari. Bahkan kalau kita mengatakan kita ingin memberantas korupsi, kita malah ditertawakan. Kalau kita ingin memperbaiki, kita bilang kita harus kurangi korupsi ini, malah ada yang mengatakan sudahlah, tidak mungkin. Ya kita ini kan peringatan dulu ya. Stop, hentikan, stop praktek-praktek semacam itu. Segera stop. Kalau tidak stop, ya lihat saja apa yang terjadi nanti. Ya, kita harus kasih peringatan dulu. Tolong, rakyat sudah pintar, rakyat tidak bisa dibohongi lagi. Kita yang dipilih rakyat harus setia kepada rakyat. Kita stop praktek-praktek keserakahan, praktek-praktek merampok uang rakyat. Stop. Cyberbullying. Ya. Utamanya di akun BEM sih sebetulnya, tapi karena di situ juga tercantum akun saya, akhirnya komentarnya itu walaupun di akun BEM tapi menjurusnya ke saya seperti itu. Sudah jelas itu. Cuman ya sudahlah, apa namanya, resiko lah saya kira seperti itu. Tapi dibalik masifnya komentar yang kurang baik, saya kira narasinya cukup sama ya, karena komentarnya itu bergulir terus setiap detik, tapi narasi yang dibawakan itu selalu sama gitu. Kemudian misalnya sekitar 3 jam berikutnya itu komentar masif lagi tapi dengan narasi yang berbeda. Nah, jadi memang awal-awal ketika kita publikasikan surat pembekuan itu, komentarnya itu tentang mereka menyudutkan, kalian ini bisa membedakan nggak sih kritik dengan ujaran kebencian. Narasinya seperti itu. Kemudian semakin lama kok semakin ad hominem ya, akhirnya menjurus ke saya, ke teman-teman BEM-Visip, ke wakil saya, dan itu komentarnya cukup aneh ya menurut saya, karena nggak ada hubungannya gitu. Mereka komentarnya terkait fisik, terus apa misalnya, ya komentar kurang baik lainnya lah. Saya dikira pekerja ya, PSK ya, gitu-gitulah. Kemudian fisik, soal saya dikira ibu-ibu dan lain-lainnya seperti itu. Dan komentarnya itu nggak cuma di Instagram sebetulnya, di TikTok. Kemudian email saya pun juga dikirimin dikirimin nasihat-nasihat oleh orang-orang tidak dikenal ini, nasihat-nasihat yang cukup menohok. Nomor WhatsApp pun saya diserang oleh beberapa orang gitu.